Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan di seluruh tanah air. Sekarang kita lanjut ke nomor 51 ya. Masih menyusuri Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya ya. Untuk memperkuat pemahaman ataupun hafalan dari Perpres, mudah-mudahan bisa menambah peluang untuk kelulusan ujian di level 1. Oke, kita mulai. 51. Pelaku yang menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan seleksi. Seleksi tentunya untuk pengadaan konsultansi. Dengan pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah adalah, ya jawabannya pasti pengguna anggaran ya. Jadi tolong diingat, untuk di atas 10 miliar jasa konsultan atau di atas 100 miliar barang kontribusi lainnya, khusus yang menetapkan pemenangnya adalah pengguna anggaran. Nah ini, pengguna anggaran di pasal 9 ya, pasal 9 yang menetapkan pemenang untuk tender, penunjukan langsung, e-purchasing juga, barang kontribusi jasa lainnya di atas 100 miliar itu adalah pengguna anggaran. Kemudian untuk seleksi jasa konsultan atau penunjukan langsung konsultan di atas 10 miliar adalah pengguna anggaran sesuai pasal 9 ya. Hati-hati, walaupun yang melakukan pemilihannya UKPBJ. Ketika pas setelah evaluasi, hasil evaluasi diserahkan dulu ke pengguna anggaran apabila nilainya tadi ya di atas 10 miliar untuk konsultan atau di atas 100 miliar untuk BPKJL. Lanjut. 52. Pelaku yang menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode seleksi ya, untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran kurang dari 10 miliar. Kalau kurang dari 10 miliar, berarti itu semuanya oleh kelompok kerja pemilihan ya. Bukan oleh PA ya, bukan oleh PA. PA di atas itu, bukan oleh PPK. PPK lebih banyak di perencanaan dan di pelaksanaan kontrak. Paling PPK ada eksekusi dalam pemilihan, tapi sebetulnya bukan pemilihan, itu sudah eksekusi pembelian ya, itu di purchasing di atas 200 ya. Pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung ya, nilai-nilai sampai dengan 200, sedangkan penyelenggara swakelola tentunya bukan untuk pemilihan penyedia ya, tapi untuk pelaksanaan swakelola. 53. Kalau terlalu cepat silahkan di pause saja ya untuk baca soalnya ya. 53. Pelaku yang menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan tender pada paket pengadaan barang kontribusi lainnya dengan nilai pagu anggaran kurang dari 100 miliar. Nah ini masih mengulang-ulang konsep tadi ya. Jadi kalau kurang dari 100 miliar untuk barang kontribusi lainnya, maka yang menetapkan pemenangnya bukan PA, bukan PPK, tapi kelompok kerja pemilihan C ya. Jadi pokja pemilihan ini untuk melaksanakan tender ya. Kemudian pas penetapan pemenangnya, hati-hati kembali kalau di atas 100 miliar oleh PA untuk barang kontribusi lainnya. Tapi ini kurang dari ya soal ini. 54. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA kecuali untuk tugas kewenangan. Nah hati-hati, dalam APBD tidak semua kewenangan PA dapat dilimpahkan kepada KPA, kecuali yang mana nih? A. Menetapkan perencanaan pengadaan, B. Menetapkan dan mengumumkan RUP, C. Melaksanakan konsolidasi pengadaan, D. Menetapkan PPK, E. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Nah ini jawabannya kita lihat, masih DPA. Nah ini ada di pasal 10 ya. Nah, KPA ini memang memperoleh kuasa ya atau pendelegasian untuk melaksanakan sebagian kewenangan dari PA ya. Nah, cuman pendelegasian sesuai kewenangan ini untuk APBN semua kewenangan PA bisa didelegasikan. Cuman APBD ini sampai dengan nomor 7. Nah, nomor 7 yang mana? Ya di Perpres lihat. Nah, ini sampai dengan daftar hitam nih. Nah, sampai dengan F1 nih, sampai F1 ini. Nah, ini semuanya bisa didelegasikan ya. Perjanjian, perencanaan, menetapkan RUP, mengumumkan konsolidasi, menetapkan penunjukan langsung untuk tanda seleksi gagal daftar hitam. Nah ini bisa didelegasikan. Nah ke bawahnya ini tidak bisa nih di APBD khusus ya, yaitu menetapkan fungsi pengadaan, PPK, penyelenggara swakelola, pejabat pengadaan, tim teknis, tim juri, ahli, menyatakan tanda seleksi gagal, menetapkan pemenang yang tadi sebelumnya. Nah itu
tidak dapat didelegasikan kepada KPA pada APBD. Ya, sehingga jawaban nomor 54 adalah menetapkan PPK. Menetapkan PPK tidak dapat didelegasikan kepada KPA ya untuk pengelolaan APBD. Oke, silakan lihat di pasal 10. Ya 8, 9, 10 lah itu ya PA-KPA para pihak dan PA-KPA. 55. Untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan KPA, salah satunya adalah mana yang dapat dilimpahkan. Menetapkan penyelenggara swakelola tidak bisa tadi kan ya. Menetapkan teknis nggak bisa ya. Menetapkan tim juri ahli tidak bisa juga. Tender seleksi gagal itu tidak bisa juga. Nah, menetapkan perencanaan pengadaan dan mengubah RUP ini yang bisa. Kita lihat lagi tadi main mapnya. Nah ini kan. Nah yang atas ini sampai F1 nih di Perpresnya sampai F1 ini boleh didelegasikan. Nah, menetapkan RUP boleh ya. Nah tadi membuat fungsi pengadaan, menetapkan para pejabat pengadaan ini, menyatakan tanda seleksi gagal, menetapkan pemenang ini tidak dapat didelegasikan. Jadi yang dapat didelegasikan kepada KPA dalam APBD adalah menetapkan perencanaan dan mengumumkan RUP. 56. Pelaku yang berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi adalah A. PA, B. PPK, C. Pokmil, D. Pejabat pengadaan, E. KPA. Yang menjawab sanggah banding adalah KPA ya yang menjawab ya. Sanggah banding ya khusus untuk konstruksi sanggah banding. Ini kalau sanggah biasa, sanggah pertama itu Pokmil ya. Kalau sanggah banding KPA ya. 57. KPA yang dapat merangkap sebagai PPK adalah KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari A. APBN, B. APBD, C. Hibah luar negeri, D. Pinjaman luar negeri, E. KPBU. Nah, ini yang merangkap sebagai PPK adalah dari APBD ya kalau dalam aturan Perpres ya. Kemudian 58. Sumber daya pengadaan yang dapat membantu KPA dalam melaksanakan tugas kewenangannya adalah A. Tim konsultan, B. Pengelola pengadaan, C. Bendahara, D. Apip, E. Pengajar pengadaan. Yang benar adalah pengelola pengadaan. Sumber daya yang dapat membantu KPA ya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ya apakah sebagai PPK, apakah membuat perencanaan, ya ini pengelola pengadaan ya. 59. PPK memiliki tugas dan kewenangan, salah satunya adalah tugas PPK ini ya. A. Menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan ini PA ya, menetapkan perencanaan. B. Menetapkan dan mengumumkan RUP, ini PA juga. C. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa, nah tergantung konsolidasi di mana ya. Ya bisa PA, bisa PPK, bisa Pokmil ya. Jadi belum pasti yang C. D. Menetapkan spek dan HPS. Nah ini yang paling tepat ini. PPK tugas kewenangannya adalah menetapkan spek dan HPS. E. Menetapkan sanksi daftar hitam. Ini pengguna anggaran. 60. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas, berarti di atas 200 juta adalah wewenang dari A. PA tidak melaksanakan purchasing ya, tapi bertanggung jawab secara keseluruhan. PA mengontrol semuanya. B. PPK, nah ini PPK ini melaksanakan e-purchasing di atas 200. Pokja pemilihan ini tidak melaksanakan purchasing ya, tidak melaksanakan pengadaan langsung, dia melaksanakan tender seleksi ya. Nah, itu Pokja. Pejabat pengadaan ini hanya dibatasi sampai dengan 200. Di soal ini di atas 200. E. Penyelenggara swakelola, tentunya ini melaksanakan swakelola bukan melaksanakan pemilihan. Oke, kita mulai lagi. Kita lanjut nomor 61. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan atau pelaksanaan, serta menyerahkan hasil kegiatan kepada PA-KPA merupakan wewenang dan tugas dari ini tugas dari pejabat pembuat komitmen ya. Ini pejabat pembuat komitmen itu kan tugas utamanya adalah setelah PPK ini melakukan ini intinya ya melakukan kegiatan pengadaan ya, diberikan kewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah. Intinya ya melakukan proses pengadaan ya.
Jadi ini adalah PPK ya. PPK menjaga keutuhan keseluruhan dokumen kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelaksanaan serta menyerahkan hasil kegiatan kepada pihak KPA. PPK. 62. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia merupakan wewenang dan tugas dari sama ini uang muka juga adalah kewenangan dari PPK ya. Ini uang muka nanti akan dibayarkan pada saat pelaksanaan ya, namun dipersiapkan di dalam draft kontrak. Nah, berarti setelah nyusun spek, nyusun harga perkiraan, nah ini sudah bisa dibuat draft kontrak ya, yang di dalamnya ada uang mukanya apakah akan diberikan atau tidak ya kepada penyedia dan berapa kalau diberikan. Gitu. 63. Setelah kelompok kerja pemilihan menetapkan pemenang, maka selanjutnya akan diterbitkan SPPBJ, yaitu surat penetapan penyedia barang jasa oleh PPK juga ya. Nah ini tugas PPK setelah di perencanaan membuat draft kontrak, membuat spek HPS harga perkiraan draft kontrak dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan. Nah kemudian diberikan kepada Pokja pemilihan untuk dilakukan proses pemilihan. Nah udah di situ PPK berhenti dulu, dilakukan proses pemilihan oleh Pokja. Nah, PPK muncul lagi setelah Pokja melakukan pemilihan, menetapkan pemenang, sangat-sangat selesai. Nah, kemunculan PPK diawali dengan menerbitkan SPPBJ ya untuk melaksanakan kontrak. Habis SPPBJ tanda tangan kontrak ya. Ini oleh PPK. Kemudian 64, apabila diperlukan dalam suatu pengadaan maka dapat ditetapkan tim pendukung atau tim ahli atau tenaga ahli. Ini juga ditetapkan oleh PPK ya. Oke. 65, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD untuk melaksanakan tugas PPK, maka PAKPA dapat menugaskan PPTK ya sesuai Perpres ya. Jadi dapat menugaskan PPTK ya untuk melaksanakan tugas-tugas ke PPK-an ya yang dipegang oleh KPA ya. Kalau nggak ada PPK ya, PPK-nya berarti dirangkap oleh KPA ya, seperti itu di APBD. 66, PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memiliki persyaratan, tentunya punya kompetensi ya, kompetensi PPK ya, yang lebih mengacu, yang lebih pas ya sebagai PPK kan. Dia harus bisa nyusun spek, bisa nyusun HPS, bisa nyusun draft kontrak. Tentunya harus punya kompetensi. Bukan hanya sekedar dia PPTK diangkat, ya mampu tidak ya seperti itu. 67. Dalam anggaran belanja APBD apabila tidak ada penetapan PPK, maka untuk melaksanakan tugas PPK, maka PAKP dapat menugaskan ya PPTK yang memiliki kompetensi PPK ya. Ini masih sama ya. 68. Pelaksanaan pengadaan dengan cara pengadaan langsung dilakukan oleh siapa? Pengadaan langsung itu satu ke satu dengan pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan melakukan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan ya. Oke. 69. Tugas dan wewenang dari pejabat pengadaan adalah kecuali mana yang bukan tugas dari pejabat pengadaan. Melaksanakan persiapan pengadaan langsung, oke. Ya. Penunjukan langsung untuk BPKJL bernilai paling banyak 200 juta, betul juga, sebanyak 200. Penunjukan langsung untuk konsultan paling banyak 100 juta, nah ini tugas juga dari pejabat pengadaan. E-purchasing paling banyak 200 juta, betul. E-purchasing konsultan paling banyak 100 juta, nah ini yang salah, karena di e-purchasing belum ada konsultan ya. Jadi ABCD ini merupakan tugas dari pejabat pengadaan. Nah biar sekalian paham dan hafal, bahwasanya pejabat pengadaan hanya melakukan pengadaan langsung, hanya melakukan penunjukan langsung sampai dengan 200 untuk BPKJL, penunjukan langsung untuk jasa konsultan sampai dengan 100, dan e-purchasing hanya sampai 200. Oke. Di atas itu untuk e-purchasing, di atas itu oleh PPK. Nilai-nilai di atas yang bukan e-purchasing di atas 200 itu berarti oleh Pokja pemilihan. 70. Belanja melalui katalog elektronik atau e-purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta adalah tugas dari paling banyak, berarti maksimal 200. Ini masih oleh pejabat pengadaan. Di atas 200 oleh pejabat pembuat komitmen. Oke. 71. Kelompok kerja pemilihan memiliki tugas dan kewenangan antara lain kecuali mana yang bukan tugas Pokja. Tender ya tugas Pokja.
E-purchasing pengadaan langsung. Nah ini e-purchasing pengadaan langsung bukan oleh Pokmil ya, tapi oleh Pokja pemilihan ya. Tapi oleh pejabat pengadaan. E-purchasing sampai dengan 200 pejabat pengadaan, pengadaan langsung itu oleh pejabat pengadaan. Tanda cepat oleh Pokmil, penunjukan langsung ya bisa oleh Pokmil juga ya. Seleksi itu oleh Pokmil. Oke. 72. Ketentuan terkait pelaku pengadaan yang sesuai dengan Perpres adalah pengadaan langsung hanya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Betul itu. Tadi satu ke satu ya. Pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan oleh melakukan pengadaan langsung. E-purchasing dapat dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan, tidak oleh pejabat pengadaan sampai dengan 200, oleh PPK di atas 200. Perencanaan pengadaan dibuat oleh pejabat pengadaan, perencanaan dibuat oleh PPK, bisa dibantu oleh Japung ya. Ya Japung nanti dia bisa berperan juga sebagai pejabat pengadaan ya, bisa dibantu oleh tim teknis dan sebagainya. Tapi dibuatnya itu oleh PPK. Penunjukan langsung hanya dilakukan oleh Pokmil, tidak. Penunjukan langsung sampai dengan 200 untuk BPKJL, sampai dengan 100 itu oleh pejabat pengadaan untuk konsultan sampai 100. Seleksi konsultan tidak dapat dilakukan oleh Pokmil. Seleksi justru oleh Pokmil ya, kecuali pengadaan langsung ya. Oke. 73. Terkait dengan kelompok kerja pemilihan yang sesuai dengan Perpres adalah ini persyaratan Pokmil. Beranggotakan 3 orang, benar ini ya. Dapat ditambah berapapun sesuai dengan kebutuhan. Dapat ya. Salah satu anggota kelompok kerja dapat merangkap sebagai PPK. Beranggotakan gabungan ya ASN senior, madya ya tidak ada aturan begitu ya. Salah satu anggota adalah kerabat, tidak ada anggota juga ya. Sesuai arahan, tidak ada aturan seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah beranggotakan minimal 3 orang ya. Nah, dapat ditambah berapapun ya, tidak berapapun ya, sesuai dengan kompleksitas gitu ya. Gitu. Oke. Tidak merangkap PPK apalagi kalau paketnya sama ya. 74. Dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemilihan penyedia, Pokja pemilihan dapat dibantu oleh asisten ajudan tidak, direktur teknis tidak, PPTK tidak, tim ahli atau tenaga ahli. Nah ini tim ahli tenaga ahli. Super tim dan tenaga ahli dari BUMN. Itu mah tetangga sebelah ya. Oke. 75. Ketentuan terkait penambahan anggota kelompok kerja pemilihan yang sesuai dengan peraturan pengadaan usaha pemerintah adalah berdasarkan penambahan anggota Pokja itu berdasarkan apa? A. Pertimbangan dari PA dan sepanjang gasal. Gasalnya betul tapi bukan pertimbangan PA ya. B. Dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah gasal. Bisa benar ya. Oke. C. Usulan dari kepala UKPBJ dan pertimbangan nilai paket pekerjaan. Tidak juga. D. Mempertimbangkan kompleksitas pemilihan penyedia dan sepanjang berjumlah gasal. Nah ini kompleksitas dan gasal. Yang D ini yang benar. E. Pertimbangan nilai paket dan sepanjang jumlah gasal. Bukan nilai paket tapi kompleksitasnya ya. Nilai paketnya besar tapi sederhana ya 3 orang juga cukup. Tapi kecil tapi kompleks ya bisa nambah anggota Pokjanya. 76. Agen pengadaan dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang mutatis mutandis dengan tugas agen pengadaan ya. Pejabat pengadaan ya tidak juga. Yang paling tepat adalah B. Mutatis mutandis dengan Pokja pemilihan atau PPK. Jadi agen pengadaan itu adalah adalah UKPBJ atau pelaku usaha ya, jadi bisa ASN, UKPBJ, Japung pengadaan atau dari pelaku usaha ya, dari penyedia yang melaksanakan ya, ditunjuk dengan kontrak ataupun dengan SK untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan dari KLPD ya, sebagai bohir, sebagai pemberi pekerjaan. Nah, dia bertindak sebagai Pokja, misalkan UKPBJ mana ditunjuk sebagai Pokja, di-SK-kan, atau pelaku usaha ditunjuk sebagai PPK-nya, atau yang melaksanakan semuanya, yaitu agen pengadaan ya. Saya juga mungkin nanti kalau udah pensiun bisa jadi agen pengadaan nanti ya, kita lihat aja nanti ya. Oke. 77. Penyelenggara swakelola terdiri dari tim sebagai berikut kecuali, nah ini swakelola. Tim perencana ya ini kecuali tim perencana ya, nggak ada tim perencana karena semua perencanaan swakelola dilakukan oleh ya internal dari PAKPA-nya. Yang ada adalah tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas.
Kalau tim pemilihan mah ini pemilihan umum ya, KPU itu. 78. Penyelenggara swakelola yang memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya adalah tim persiapan, bukan tim perencana ya, tim persiapan ya. Ada di swakelola, ingat tidak ada tim perencana, ini tim persiapan. 79. Penyelenggara swakelola yang memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran adalah tim pelaksana. Ini terkait pelaksanaan ya, melaporkan ya. Oke, satu lagi sebelum istirahat. 80. Penyelenggara swakelola yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola adalah tim pengawas ya. Nah, ini biar hafal dan biar paham ya, kita menyusun perpres ini masih di pelaku. Oke, kita istirahat dulu ya.